Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Kita telah berada di hari yang kedua dan jumpa kembali di dalam mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Dan terima kasih, puji Tuhan, oleh karena berkat Allah ajaib dalam hidup kita mulai lagi untuk menanjak terus di tahun 2023 dan sekarang kita berada di hari yang kedua. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul dalam persekutuan dengan Dia. Sebelum kita melanjutkan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita di pagi ini sekali lagi dengan judul dalam persekutuan dengan Dia. Dan ayat firman Tuhan Mazmur 105 ayat 3, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Sekali lagi, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Mazmur 105 ayat 3. Manusia yang diciptakan untuk bergaul dengan Allah hanya dapat menemukan kehidupan dan perkembangannya yang sesungguhnya dalam pergaulan seperti itu. Diciptakan untuk menemukan pada Allah sukacitanya yang tertinggi. Ia tidak dapat menemukan di tempat lain apa yang dapat menenangkan keinginan hatinya, yang dapat menyenangkan rasa lapar dan dahaga jiwa. Orang dengan roh sungguh-sungguh dan dapat diajar mempelajari firman Allah yang berusaha untuk memahami kebenarannya, akan dibawa untuk berhubungan dengan Khaliknya, dan kecuali oleh pilihannya sendiri, tidak ada yang membatasi kemungkinan-kemungkinan perkembangannya. Tidak seorang pun dapat menikmati hidup tanpa agama. Kasih kepada Allah memurnikan dan memuliakan setiap cita rasa dan keinginan meningkatkan kasih, menceriakan kesenangan yang berguna. Itu menyanggupkan orang untuk menghargai dan menikmati semua yang benar, baik, dan indah. Memiliki kesadaran bahwa mata Tuhan tertuju kepada kita dan bahwa telinganya terbuka untuk doa-doa kita, sesungguhnya merupakan suatu kepuasan. Mengetahui bahwa kita memiliki sahabat yang tidak pernah gagal, yang kepadanya kita dapat mencurahkan semua rahasia jiwa, adalah kebahagiaan yang tidak pernah bisa diungkapkan dengan kata-kata. Puji Tuhan untuk pekabaran pagi ini, bahwa kalau kita bersekutu dengan Tuhan, maka kita boleh bermegah, boleh bersuka hati. Dan kalau kita bermegah dalam nama Tuhan, kita diizinkan Tuhan untuk bersuka hati, untuk bersukaria, untuk berbahagia. Bahwa kalau kita bermegah di dalam namanya, kita bersukaria karena kita mencari Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya? Bagaimana kita bersukaria di dalam hidup bersama Tuhan? Memang saya dan saudara secara duniawi, mungkin kalau kita bandingkan, saya ini sudah setia untuk bergereja. Saya ini sudah setia untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi kehidupan saya hanya begini-begini saja. Saya dan saudara tidak dapat mengklaim bahwa ketika kita itu sudah setia kepada Tuhan, seharusnya kehidupan kita itu penuh dengan segala yang kita lihat orang lain miliki. Bukan berarti demikian. Saya dan saudara ketika hidup dalam tantangan-tantangan hidup kita hadapi, ketika kita menghadapi masalah-masalah, tantangan hidup kita hadapi, bahkan mungkin saya dilahirkan dari keluarga yang berkekurangan. Apakah kita harus kecewa dengan Tuhan? Tidak, saudara. Ketika saya dan saudara dilatih, saya memiliki kesaksian pribadi saya. Orang tua saya petani. Papa saya baru Tuhan izinkan untuk beristirahat. Dan saya dari kecil diajar untuk bertani. Tetapi saya tidak pernah menunjukkan rasa kecewa kepada Tuhan. Kenapa saya harus dilahirkan di keluarga yang berkekurangan? Mungkin saya tidak bisa sebut miskin, karena bagi saya Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya miskin kecuali kita malas untuk tidak mau bekerja. Maka apakah itu tidak adil bagi saya? Nah, saya dilatih untuk menghadapi tantangan di depan. Sekarang saya boleh merasakan
kebahagiaan dengan kehidupan saya yang lebih baik daripada waktu dulu saya masih kecil. Tetapi bagi saya semuanya sama. Ketika saya dulu kecil, hidup dengan sederhana dengan orang tua, ketika saya sekarang sudah bekerja, kemudian boleh memiliki beberapa hal yang boleh menambah saya lebih sukacita. Saya menganggap semua sama. Semua sama yang saya hadapi. Karena semua menuntun saya untuk saya tetap setia kepada Tuhan. Saya boleh bersukacita di dalam Tuhan. Ketika yang paling utama bukan harta yang saya miliki, tetapi kesetiaan, kesempatan untuk setia kepada Tuhan. Dan inilah penting. Kenapa kita perlu bersekutu dengan Tuhan. Supaya apapun hidup kita, kalau saya dan saudara memiliki harta berlimpah, Tuhan izinkan saya memiliki harta berlimpah. Saya tahu uang-uang itu, saya tahu harta itu, saya mau gunakan untuk apa. Biarlah semua untuk kepujian dan kehormatan bagi nama Tuhan. Percuma kita mengumpulkan harta di dunia ini kalau saya dan saudara tidak ada dalam kerajaan surga. Ingat pekabaran kita di 2022 tahun kemarin, bahwa surga itu jalannya saya terbuat dari emas. Artinya emas tidak berharga di sana. Lalu kemudian di dunia ini kita berupaya untuk mencari harta kekayaan itu. Silakan, tidak salah juga kita berusaha bekerja untuk mendapatkan uang. Tetapi gunakanlah semua itu menjadi sarana untuk saya dan saudara dekat dengan Tuhan. Kiranya pekabaran ini akan menjadi berkat bagi kita. Bermegahlah dalam Tuhan, bersukacitalah dalam Tuhan, yaitu ketika kita senang atau selalu sukacita tinggal di dalam Tuhan. Kiranya pekabaran pagi ini boleh menjadi berkat besar dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah yang kami pelajari pada pagi hari ini. Biarlah kiranya dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Dan kami mohon Tuhan, biarlah pimpinan-Mu di hari kedua di tahun yang baru ini terus menjadi bagian kami. Kami berhasil, kami boleh menjadikan firman Tuhan dasar hidup kami. Dan untuk itu apa saja kami hadapi, kami terus kuat karena Tuhan beserta dengan kami. Inilah doa kami ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.